Sebenarnya intinya baik dilakukan ketika ada orang yang sakit dan mau meninggal, diupayakan untuk memperoleh batin yang tenang. Salah satunya adalah mengingatkan orang tersebut kebajikan-kebajikan yang sudah dilakukan. Itu yang paling penting. Dan tradisi itu telah dilakukan oleh para raja zaman dahulu. Salah satunya adalah Raja Asoka. Raja Asoka pada abad ketiga sebelum Masehi, sebelum terkonversi sebagai Buddhis, ia adalah seorang raja yang kejam. Dalam peperangan sampai puluhan ribu orang mati gara-gara perintahnya. Ketika ada perang yang disebut Kalingga, The War of Kalingga, peperangan Kalingga, puluhan ribu orang mati karena dia. Tapi kemudian ia bertemu dengan seorang Samanera yang sebenarnya adalah keponakan Samanera Nigroda. Akhirnya apa? Dia memahami ajaran Buddha, menjadi Buddhis. Dan belakangan dia juga sangat banyak berkontribusi untuk perkembangan pelestarian Buddha Sasana. Termasuk konsili ketiga, beliau menjadi supporternya. Kemudian ada pemurnian di antara para biku, juga dia yang menginisiasi. Dilakukan, banyak kebajikan yang dia lakukan. Termasuk dikatakan, ia membangun 84.000 stupa. Dan sekarang kalau kita ke India, kenapa kita bisa paham, ini tempat di mana Sang Buddha mencapai pencerahan, ini tempat Sang Buddha membabarkan khutbah yang pertama, ini tempat Sang Buddha dilahirkan, itu adalah karena Raja Asoka. Di tempat-tempat di mana Sang Buddha pernah hidup, dipasang pilar yang dikenal dengan pilar Asoka. Dan setiap kebajikan yang besar itu, Raja Asoka meminta kepada orang dekatnya untuk mencatat. Dicatat. Dengan tujuan nanti pada saat dia mau meninggal, dibacakan. Dan itu dilakukan. Dan benar sekali. Ketika dia mau meninggal, diingatkan kembali kebajikan-kebajikan yang pernah dilakukan. Maka dia meninggal dengan bahagia. Terlahir di alam surga. Dan tradisi itu kemudian digunakan oleh para raja yang ada di Sri Lanka. Raja-raja di Sri Lanka juga demikian. Setiap kebajikan yang dilakukan dicatat. Dan ketika mau meninggal, dibacakan. Tujuannya apa? Supaya menjadi tenang, batinnya menjadi tenang. Nah sekarang, apakah dengan membacakan Patijak Samuppada, itu bisa? Saya melihat ini tergantung, depend on the person. Kalau seseorang sudah memahami Patijak Samuppada, itu bisa menenangkan, bisa membahagiakan. Itu sangat baik. Tapi kalau seseorang tidak paham Patijak Samuppada, jadi bingung, ini apa ini? Malahan bingung sendiri. Orang yang tidak mengenal ajaran Buddha, dibacakan parita, bingung malahan. Lebih baik diingatkan kebajikan-kebajikan yang telah dilakukan. Supaya apa? Menjadi bahagia. Ketika batin bahagia, menjadi tenang. Maka ketika meninggal dunia dengan tenang. Nah itu baik untuk dilakukan. Tapi kalau umat Buddha, oh iya. Seperti yang kemarin saya sampaikan. Ada seorang biku, tadi pagi saya sampaikan. Seorang biku diterkam harimau. Jadi ceritanya ada ketika ada beberapa biku yang sedang melakukan masa wasa, rainy retreat, rainy season. Kemudian mereka satu sama lain sudah make appointment. Dalam masa wasa ini
tidak boleh berbicara satu sama lain kecuali ketika uposatha. Nah, mereka lakukan. Tetapi setiap uposatha kok bantenya berkurang. Akhirnya apa? Diketahui ada harimau. Yang beberapa kali harimau ini menerkam para biku yang sedang melakukan masa puasa. Hanya mereka kemudian make appointment bahwa nanti kalau ada harimau yang menerkam harus teriak minta tolong. Nah, suatu kali kebetulan biku yang paling muda itu diterkam harimau. Dia berteriak, tapi sudah terlanjur diseret ke atas tebing. Dan para biku yang mengejar tidak bisa memanjat tebing. Dengan kata lain, pasti sudah tidak bisa diselamatkan, pasti mati. Bayangkan kalau kita sendiri diterkam harimau di kebun binatang, in the zoo, falling on the zoo, and then the tigers catching us. Apa yang kita pikirkan? Pasti gelisah ya, gelisah, pasti merasa gelisah sekali. Khawatir, takut mati, apalagi merasakan sakit. Tetapi kemudian di saat momen-momen terakhir itulah Bante ini ingat dengan apa yang pernah didengar dari Sang Buddha. Satu pernyataan, rupang bikawe nak tumhakang tang pajahata. Wahai para biku, jasmani itu bukan milikmu, lepaskan itu. Ketakutannya muncul kan karena kemelekatan terhadap jasmani, kemelekatan terhadap kehidupannya. Tapi ingat dengan kata-kata Sang Buddha bahwa jasmani itu bukan milikmu, maka lepaskan itu. Artinya melepaskan kemelekatan terhadap jasmani, melepaskan kemelekatan terhadap kehidupannya. Merenungkan demikian, tidak hanya dia mati dengan tenang, tetapi dia mencapai kesucian arahanta dengan batin yang tenang sesuai dengan dhamma. Siapa tahu umat Buddha ini yang sudah memahami ketidakkekalan, begitu mau meninggal dunia diingatkan kembali, hidup memang tidak kekal. Kalau batin memang sudah matang, begitu tahu bahwa dirinya akan mati dan kembali diingatkan ketidakkekalan, bisa juga meninggal dengan batin terbebaskan. Dan itu banyak terjadi pada zaman Sang Buddha. Justru ketika meninggal, di saat yang sama ada pembebasan. Dan meninggal demikian disebut sebagai samasisi. Artinya apa? Betul-betul kehidupannya itu lenyap, kotoran batinnya juga ikut padam. Mencapai arahat tepat di mana ketika kehidupannya itu padam. Disebut samasisi. Dan itu bisa terjadi pada umat Buddha yang sudah memahami Dhamma. Jadi saya mengatakan tergantung dari masing-masing. Apakah dengan diperdengarkan Padijak Samuppada menjadi tenang atau tidak tenang. Kalau yang tidak paham malahan bisa tidak tenang. Apalagi tidak pernah mendengarkan parita. Begitu ya. Ya, semoga bisa dipahami. Ya. Alam peta itu kan disebutkan di dalam Tiro Kuda Sutta. Tiro Kuda Sutta. Ada khutbahnya. Dalam Kuddaka Nikaya. Di sana tidak ada perdagangan. Di sana tidak ada jual beli. Di sana tidak ada uang. Itu di alam peta. Bagaimana alam dewa? Walaupun di alam dewa itu dikatakan digambarkan istana terbuat dari emas, permata. Tapi mereka tidak jualan emas. Tidak jualan permata. Ya mereka hidup dengan kekuatan batin mereka. Mereka sudah bahagia tanpa harus ada barter, tanpa harus ada jual beli. Semuanya sudah tercukupi. Sehingga tidak perlu ada jual beli, tidak perlu ada perdagangan. Itu di alam dewa. Maka tidak ada demikian. Gitu ya.